Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini hari tadi telah dirilis iOS terbaru yaitu iOS 17.0.1. Jadi hari ini kita bahas pembaharuan iOS terbaru ini. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu kapasitas atau size-nya untuk kalian install atau berapa sih besaran kapasitas yang harus dibutuhkan untuk install iOS 17.0.1 ini. Kalau di iPhone 13 mini saya ini adalah 407,7 MB. Hampir nanti sama saja setiap iPhone-nya ya teman-teman, tergantung seri iPhone-nya. Kalau mungkin seri iPhone 13 itu sekitar 400 megabyte, mungkin di atasnya ya teman-teman, tergantung, tapi tidak jauh beda dengan yang sekarang untuk size-nya. Kalau memang masih ada free atau kelonggaran penyimpanan ya teman-teman, itu kalian bisa install ya. Jadi cara installnya kalian tinggal masuk aja di pengaturan, kemudian masuk di umum, kemudian masuk di pembaruan perangkat lunak, kemudian kalian tinggal install aja kalau dapat pembaharuannya. Jadi kalau Anda belum dapat berarti Anda belum install iOS 17. Jadi mungkin kalau masih iOS 16.6.1 kemungkinan ada Anda dapat pembaharuan kemarin itu 16.7. Jadi kalian install aja ke iOS 17 kalau memang Anda belum install ke iOS 17 ya teman-teman. Apa yang baru dari iOS 17.0.1 ini? Itu kalau segi fitur itu tidak ada ya teman-teman. Jadi hanya pembaharuan keamanan atau perbaikan bug. Ada 3 poin ya teman-teman dari pembaharuan perangkat di iOS 17.0.1, yaitu yang pertama pembaharuannya adalah untuk perbaikan bug adalah masalah kernel, yaitu program komputer yang mengontrol segala sesuatu di sistem operasi ya teman-teman. Ini merupakan memungkinkan penyerangan lokal untuk meningkatkan hak istimewanya ya teman-teman. Jadi bahaya juga ya teman-teman kalau di iPhone kalian ada namanya kernel ya teman-teman. Itu sudah diketahui dari pihak Apple, makanya ada cepat-cepat pembaharuan iOS 17.0.1 ini supaya ini sudah bisa ditangani ya teman-teman. Kemudian adalah masalah keamanan atau security-nya ya teman-teman, yaitu pembaharuan keamanan yang memungkinkan aplikasi jahat melewati validasi tanda tangan. Sekali lagi, Apple mengetahui laporan bahwa masalah ini mungkin telah dieksploitasi secara aktif. Ini juga bahaya teman-teman. Ini masih dari iOS sebelumnya itu sudah didapat ya teman-teman. Ini masih ya, namanya juga orang berusaha untuk memasuki sistem operasi ya teman-teman, otomatis kalau sudah diperbaharui lagi, orang lagi berusaha untuk memasuki sistem operasi kalian ya teman-teman. Ya semakin makanya untuk di Apple ya itu enaknya karena selalu ada pembaharuan iOS supaya lebih meningkatkan keamanan untuk di iPhone kita ya teman-teman. Yang terakhir adalah mesin browse WebKit ya, masih dengan sama permasalahan keamanan yang sama-sama dulu masih di iOS 15 ini ya teman-teman. Itu memproses konten web dapat menyebabkan penyerangan menjalankan perintah atau kode apapun atau perangkat yang ditargetkan. Seperti dua kerentanan lainnya, Apple mengetahui bahwa laporan bahwa masalah ini mungkin telah dieksploitasi juga secara aktif ya. Ini juga kalau Anda sering browsing ya teman-teman, ini WebKit ini kan alat kayak aplikasi pendukung untuk kita bisa browsing ya teman-teman. Termasuk Safari, Google Chrome, Apple lagi mengetahui ada lagi eksploitasi aktif untuk misalnya bisa mencuri data-data di iPhone kalian ataukah dapat merusak iPhone kalian. Makanya kalau memang masih ada penyimpanan kosong ya teman-teman untuk iPhone kalian, Anda ada salahnya Anda untuk menginstal iOS 17.0.1 ini walaupun memang tidak ada misalnya bug yang besar di iPhone kalian yang signifikan, misalnya tidak bisa nelpon kah atau ada hilang jaringan, ya mendingan kalian juga memang harus update ke iOS 17.0.1, hanya pembaharuan keamanan saja. Bagaimana sih untuk performanya ya teman-teman? Kalau dari segi performa kita pakai GarageBand 6 ya, saya pakai ini untuk single core-nya masih di angka 1000, multi core-nya masih di angka 3000. Tidak ada masalah ya teman-teman, masih
Ini iOS 16.7.0.1 ya. Ini masih aman saja, tidak ada lag ya. Kalau Anda coba tidak ada lag, kita coba tidak ada lag ya. Kemudian untuk bagaimana proses baterainya ya teman-teman. Untuk proses baterainya boros atau tidak itu kalau di iOS 17.0.1 itu kita belum tes ya teman-teman. Tapi di iOS 17 setelah Anda install ya teman-teman iOS 17 pasti Anda merasakan yang namanya boros. Kalau kita misalnya banyak sih kemungkinan karena banyak fitur yang baru dirilis untuk iOS 17 ini makanya juga banyak. Mungkin itu belum adaptasi dengan aplikasi dengan iPhone kalian ya teman-teman. Jadi kita lihat aja masuk di umum, kemudian kita masuk di baterai ya. Kemudian kita lihat untuk aktivitas baterainya, kita tunggu ini yang kita lihat yang 10 terakhir aja untuk setelah install iOS 17. Ini sekarang untuk aktivitas dan penggunaan baterai ya teman-teman. Kalau Anda mungkin sudah install iOS 17.0.17 ya teman-teman, itu kita merasakan boros baterai ya. Biasa kalau kita cas pagi, seharusnya malam itu baru kita ngecas ini itu tidak sampai ya teman-teman. Itu baru tengah hari itu sudah ada yang boros ya teman-teman. Dan banyak juga mengeluhkan dia kesehatan baterainya atau baterai health-nya itu banyak juga yang turun ya teman-teman. Termasuk banyak yang di YouTube yang di Amerika sana ya teman-teman mengeluhkan juga ini baterainya boros. Kemudian banyak kapasitas baterainya itu kapasitas maksimumnya itu juga banyak yang turun sekitar 1%-an ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan di iOS 17.0.1 ini itu mudahan sudah ada juga perbaikan untuk baterainya ya teman-teman. Walaupun tidak disebutkan di iOS 17.0.1 ini untuk ada perbaikan baterai, tapi mudah-mudahan ada. Nanti kita coba bahas lagi reviewnya di iOS 17.0.1 ini setelah beberapa hari pemakaian. Oke, itu hanya tambahan informasi buat kalian sebelum install iOS 17.0.1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share ke teman Anda atau media sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe di channel FD Pon ya. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.